Langsung saja, ulasan speak up di channel Dedi Sapa Teman. Kurang dari 10 jam semalam pertandingan yang begitu panas akhirnya menciptakan sejarah baru. Kita berhasil membawa pulang medali emas dari cabang olahraga SEA Games setelah tahun 1991, yang berarti 32 tahun yang lalu pernah kita raih, dan baru kesampaian hari ini di channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Dedi Sapa Teman pagi ini biasanya selangnya agak jauh, sehari atau 2 hari baru membuat konten. Kali ini kontennya karena tentang kebanggaan kita meluap-luap tentang sepak bola kita berhasil menyabet emas yang sudah lama kita nantikan. Bagas, Witan, Arhan, Rizky Ridho, Komang, dan kawan-kawan patut kita support berjempol. Entah kata-kata apa lagi yang pantas untuk mereka terima. Mereka adalah pahlawan-pahlawan dan akan dicatat dalam sejarah. Sejarah itu mencatat bukan sejarah perang saja sih sebenarnya, sejarah olahraga. Mereka adalah para pahlawan olahraga untuk bangsa dan tanah air Indonesia. Kita sedikit mengulas tentang sepak bola dan apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah sepak bola final SEA Games Kamboja semalam. Sehari sebelumnya, koar-koar dan tentang kesombongan timnas Thailand, pemain Thailand, kapten Thailand menyatakan untuk pendukung Indonesia supaya tidak datang ke stadion. Sementara untuk pendukung atau supporter Thailand, mari ramaikan stadion. Itu pernyataan yang begitu memukul. Itu sombongnya luar biasa. Itu sama saja menilai kita, meremehkan kita untuk tidak datang memenuhi stadion pada saat timnas kita berlaga. Kenapa? Karena kita nanti akan menangis menyaksikan pembantaian yang dilakukan Thailand. Dan apa yang terjadi? Karma terjadi di sepak bola. Dan itulah, kesombongan akan dikalahkan dengan semangat, kerja keras, doa, dan kebenaran apapun, kejujuran di lapangan. Dan itu ditunjukkan timnas kita. Sementara pelatih Thailand biasa saja, pemainnya yang sombongnya luar biasa. Jadi apa yang terjadi di luar lapangan pada media pers, jumpa pers kemarin, pemain-pemain Thailand betul-betul mendongkakkan kepalanya, seakan-akan medali emas sudah dikalungi di leher mereka. Anak-anak asuh Indra Safri membuktikan mereka dengan tanpa pantang mundur, tanpa menyerang, terus menyerang, terus berlari, bersemangat, menciptakan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Jadi kesombongan kadang-kadang akan dibalas dengan karma. Olehnya, setiap langkah, setiap gerak, setiap ucapan kita di kehidupan harusnya kita berpikir, dan kita sering dinasihati, disarankan, diberitahu petua untuk tidak sombong. Karena karma akan mengintai dan membuntuti kita. Dan itu terjadi di tim Thailand. Ada lagi lainnya tentang kebodohan atau kesalahan, tapi ini adalah laga gila. Ada sekitar 5 kartu merah dan belasan kartu kuning. Ini pertandingan apa? Wasit yang memimpin pertandingan berasal dari Oman. Betul-betul wasit yang salah perhitungan, ngeprank di akhir menit-menit akhir pertandingan di babak kedua, meniup
peluit panjang, dan itu dikira ofisial dan timnas Indonesia sudah berakhir dengan skor imbang. Bukan ya, skornya 2-1. Ya, jadi ini kesalahan wasit sepenuhnya. Harusnya kemenangan sudah direbut tanpa tambahan waktu. Dan apa yang terjadi? 5 kartu merah terjadi di babak perpanjangan waktu. Baik, sedikit kita mengulas apa yang terjadi di lapangan saat kick off dibunyikan. Pertandingan biasa saja berjalan tenang, dan seperti kejadian menghadapi Vietnam terjadi lagi di awal-awal babak pertama. Lebih tepatnya di menit 20 ketika lemparan ke dalam berhasil disundul dan terjadi sedikit insiden mengenai paha, sentuhan bola mengenai paha pemain Thailand, menyebabkan gol mantul dan gol pertama untuk timnas. Ya, berjalan keras, dan sekitar 4 kartu kuning di penggalan pertama di babak pertama. Jadi pemain dan permainan kali ini begitu keras. Ini betul-betul laga gila. Ketika di babak pertama hampir berakhir di menit 84, lewat gol cantik dengan 2 kali menyentuh tanah lapangan, gol tercipta karena kesalahan pemain belakang Thailand. Ya begitulah, di babak kedua berlanjut, dan seperti biasa ketika penggalan kedua di babak kedua, Thailand berhasil memperkecil kekalahan dengan tapi membawa Thailand meraih poin pertamanya. Gol berhasil diciptakan dari sundulan kepala pemainnya. Bukan sundulan kepala, tapi tendangan keras. Thailand lebih bersemangat hingga akhir babak kedua, dan terjadilah kesalahan wasit. Harusnya wasit sudah harus mengakhiri pertandingan agar Thailand tidak terlalu malu dan dibikin malu oleh anak-anak asuh Indra Safri. Apa yang terjadi? Wasit ngeprank, meniup peluit lebih panjang dan dikira adalah akhir dari pertandingan, tapi ternyata wasit menyatakan itu adalah sebuah pelanggaran, dan itu dimanfaatkan habis oleh pemain Thailand dengan semangatnya yang ingin merebut emas pada SEA Games kali ini. Timnas Thailand benar-benar malu selain diganjar 4 kartu merah. Betul-betul laga ini akan selalu dikenang rakyat, bangsa, dan pencinta sepak bola di Thailand. Apa yang terjadi ketika gol kedua mereka lesakkan ke gawang timnas Indonesia? Mereka dengan sombongnya mengejek, apa istilahnya, mereka berlari-lari di depan ofisial dan pemain Indonesia. Lalu babak kedua ditutup dengan skor imbang. Di babak tambahan waktu, apa yang terjadi ketika anak-anak Garuda Nusantara berhasil menciptakan 1 gol berikutnya, menjadikan skor 3-2, dan terjadilah insiden di luar lapangan. Ya itulah, kadang-kadang kesombongan yang Thailand tampilkan, mereka pertontonkan, yaitu karena berlaku di sana. 2 kali SEA Games Thailand di final, dan dua-duanya hanya menjadi runner up. Panas di lapangan sampai ofisial Indonesia mendapatkan kartu merah. Komang juga mendapatkan kartu merah. Di tim Thailand, kiper Thailand mendapat kartu merah. Lalu 2 pemain Thailand, si Jonathan itu yang dari awal sudah provokatif, juga diganjar kartu merah. Dan lebih memalukan, kapten timnas Thailand juga diganjar kartu merah. Pertandingan makin seru, tapi ini adalah laga gila.
Bagaimana mungkin Thailand itu bermain 7 orang melawan Indonesia yang bermain 10 orang? Otomatis romantis. Pertandingan makin seru. Coba kita lihat di babak tambahan waktu yang kedua, menit ke 100 berapa ya, lupa. Menit ke 107 kalau nggak salah ya. Menit ke 107 itu sangat riskan, dan gol-gol tercipta lagi di sana. Gol keempat tercipta, gol kelima tercipta. Sementara itu wasit kebingungan apakah masih dilanjutkan. Sebenarnya kalau dilanjutkan injury time, masih ada sisa beberapa menit, Thailand akan dibantai menjadi 9-2. Itulah karma berlaku di sepak bola. Jangan kita berlagak sombong, jangan kita menampilkan sombong. Kadang-kadang itu perilaku sombong itu muncul secara spontan dan tiba-tiba. Harusnya kita mengendalikan diri. Olehnya kita selalu dituntut untuk bisa dapat mengendalikan diri, menenangkan rasa, menenangkan pikiran kita. Sepak bola Indonesia patut berbangga karena ini adalah sejarah baru, sejarah sepak bola Indonesia, dan nama-nama pemain timnas Garuda Nusantara kita tercatat dengan tinta emas, meraih medali emas setelah 32 tahun tanpa pemain naturalisasi. Kami bangsa Indonesia bangga, kita semua bangga. Timnas, pertahankan semangat kalian, buktikan bahwa kita bisa berbicara lebih banyak kancah internasional. Di channel Deddy Sapa teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.